Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya. Kita akan mempelajari mata pelajaran tentang pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Tapi sebelumnya kita doa lebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelas. Amin. Oke, pada pertemuan hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh, Alfian nggak masuk. Ada izinnya tapi. Oh ya, saya absen dulu ya. Alfian nggak masuk. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah sistem starter. Tapi sebelum kita masuk, saya mau tanya dahulu. Kemarin apakah ada yang ingat pembelajaran kemarin? Oke, kemarin adalah baterai, tentang baterai. Nah, setelah itu kita tetap masuk ke level yang lebih tinggi, ya, ini adalah sistem starter, tetap ada kelistrikan. Jadi baterai juga digunakan dalam sistem ini untuk sebagai sumber arusnya. Nah, kemudian apakah ada yang tahu sistem starter itu apa? Ya, benar Adit. Nah, sistem starter itu sebagai gerak mula untuk menghidupkan mesin. Jadi sesuai namanya start. Start itu adalah awalan. Jadi adalah gerak mula untuk menghidupkan mesin. Mesin tentunya dalam kendaraan. Nah, kali ini. Oke, setelah kalian pelajari motor starter atau sistem starter ini, kalian diharapkan untuk mampu mendiagnosa berbagai kerusakan pada sistem starter ini. Kemudian setelah mendiagnosa adalah memperbaiki. Jadi hari ini kita akan pelajari sistem starter. Nah, komponen apa saja sih yang ada di starter itu? Bagus, baterai, kunci kontak. Ya, motor starternya itu sendiri ya. Jadi motor starternya itu sendiri bagiannya seperti ini, bisa kalian lihat. Ada housingnya sebagai tutup depan, pinion gear nanti sebagai yang berkaitan dengan flywheel, kemudian ada drive lever yang begini maju mundur, kemudian ada starter clutch untuk menjaga putaran searah, dan ada armatur dan juga field coil nanti untuk menginduksi. Field coil ini adalah sebagai induksi magnet, kemudian untuk memutarkan drive pinionnya tadi adalah armaturnya ini. Kemudian ada magnetic switch di solenoid biasanya disebut, ada brush juga, sikat juga ada pegas sikatnya itu. Nah, jenis-jenis starter itu ada 3. Yang pertama adalah dia konvensional. Itu adalah gigi reduksi, jadi mengurangi kinerja pada starter konvensional tapi menghasilkan torsi yang lebih besar. Kemudian pengembangan gigi reduksi ini ada yang namanya planetary gear. Jadi motor starter dengan planetary ini menggunakan gigi-gigi planet, pengembangan dari gigi produksi. Oke, kita masuk ke cara kerja. Pada saat on, ini arus dari 30 baterai, kemudian masuk ke kunci kontak. Setelah itu mendorong pull in untuk menarik pull in untuk mendorong drive levernya tadi supaya drive pinion dapat mengait ke flywheel. Nah, ini juga holdnya juga berfungsi, tapi ini masih lemah karena induksinya pada armatur ini masih sedikit. Nah, kemudian masuk ke waktu ST. Jadi setelah waktu ST ini starter 30 baterai ini dapat suplai arus yang kuat sehingga dapat menarik kontak plate itu berhubungan. Setelah berhubungan, kontak plate 30 ini arusnya ke terminal C langsung. Jadi pull in ini tidak ada arus sehingga hanya ditahan saja. Setelah ditahan, massa dari C tadi masuk ke masanya ikut ke armatur sehingga armatur ini disuplai arus yang besar.
sehingga arus yang besar ini dapat menginduksi field coil dan memutar armatur, sehingga setelah ditahan ke depan kemudian pinion bergerak berputar, nah sehingga dapat memutar flywheel begitu. Nah setelah itu pada saat off, otomatis di off, di kunci kontak ST tidak mendapat arus, kontak plate juga akan sedikit terlepas karena arusnya semakin berkurang, 30-nya tidak begitu kuat. Dan lalu ke ini urutannya bisa dilihat langsung ke massa. Setelah ke massa armatur, massa hole dan pulley itu akan berkurang sehingga pinion tadi dapat kembali ke posisi semula. Nah cara kerjanya seperti itu. Udah paham ya? Oh, ada yang tantangan lagi apa? Ya, oke. Jadi drive lever itu fungsinya untuk mendorong. Nah, maksudnya ditarik tadi karena magnetic switch itu menarik. Jadi begini, saat ini ditarik, atasnya ditarik, nah bawahnya ini kan jadi mendorong gini. Jadi ditarik magnetic switch tapi mendorong gigi pinion begitu. Sudah paham? Oke, bagus. Jika pertanyaannya. Nah, kemudian pada hari ini saya akan mengadakan variasi pembelajaran dengan membentuk diskusi kelompok. Nah, nanti masing-masing 4 orang bisa dihitung dari depan ke samping, nanti memutar. Nah, nanti akan saya berikan suatu soal atau suatu permasalahan, kalian yang mendiskusikan. Nanti setelah didiskusikan, kalian mempresentasikan ke teman-teman, juga ke saya. Oke, sudah paham? Baiklah, lalu silakan berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. 3 kelompok ini. Kelompok 1, ya siap. Kelompok 1 akan saya berikan soal tentang cara kerja pull-in test. Nah, nanti bagaimana cara rangkaiannya, cara kerjanya bagaimana, silakan didiskusikan dengan kelompok. Sama juga dengan kelompok 2, tapi yang berbeda adalah hold-in test. Oke, kelompok 2. Oke. Rangkaiannya juga fungsinya ya, jangan lupa nanti pengujiannya fungsinya apa. Kemudian yang terakhir kelompok 3, full test. Nah, full test ini jadi merangkai sistem starter tanpa beban ya, cuma rangkaiannya aja pakai kabel langsung. Nah, bagaimana terminalnya yang dihubungkan itu seperti apa? Nah, nanti setelah itu kalian presentasi. Jadi kalian bagian full test ya. Paham? Oke. Saya kasih waktu berapa menit, nanti kalian diskusi atau dipresentasikan. Oke, silakan mulai. Oke, cukup diskusinya. Sudah ya? Ya, kalian bisa sharing nanti satu persatu, satu kelompok ke kelompok lain. Nah, silakan dipresentasikan kelompok 1 pull-in untuk apa? Oke. Ya, enggak apa-apa, di situ aja, enggak apa-apa. Silakan. Ya, jadi rangkaiannya seperti itu. Nah, pull-in itu untuk apa? Menguji apa? Ya, jadi soal namanya pull-in ini adalah tadi magnetic switch menarik tadi, menarik drive plunyernya tadi biar drive levernya nanti bisa mendorong pinion. Itu pull-innya. Dengan rangkaian yaitu 30 baterai plus baterai ke terminal 50. Kemudian terminal C ke negatif baterai benar. Oke, lanjutnya hold. Loh, kalau gitu kan berarti itu masih pull.
Ayo, kurang satu lagi apa? Coba kelompok lain bisa membantu. Mungkin hold ini kurangnya apa? Ingat ya, ini pengujian ya, pengujian berarti belum dirangkai secara full tadi. Nanti kalau full bagian kelompok 3. Bagus. Nah, jadi yang membedakan ini holdnya adalah untuk menahan, benar. Tapi yang membedakan adalah tadi setelah terminal 50 mendapat plus baterai, terminal C mendapat minus baterai, itu full. Tapi kan di hold tadi sesuai gambaran kayaknya tadi. Nah, gambaran kayaknya adalah motor starter itu punya bodi sendiri. Jadi 3 kabel. Jadi setelah itu dapat ditahan. Nah, baru itu bisa di hold, bisa ditahan. Kalau nggak ditahan, ya itu berarti pull in seperti yang tadi. Oke, bagus. Kelompok lain juga ikut membantu. Oke, lanjut ke full test. Ya, benar, full testing untuk menguji kinerja tanpa beban. Oke, rangkaiannya apa aja? Oke. Nah, jadi yang bedakan di sini ada kunci kontaknya. Jadi otomatis plus baterai itu harus masuk ke B, kunci kontak dahulu agar kunci kontaknya dapat arus. Barulah ST itu masuk ke terminal 50. Tapi jangan lupa terminal 30 dari magnetic switch itu harus mendapat suplai dari plus baterai agar bisa nyala. Nah, setelah itu C itu harus terhubung dengan armatur, barulah bodi motor starter itu harus mendapat massa. Oke, benar sekali. Aplaus buat semuanya. Ya, bagus ya. Cukup variatif hari ini, diskusi kalian aktif juga kalian. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan ujian. Tentunya setelah belajar hari ini harus dibuktikan secara real besok pada prakteknya. Jadi jangan lupa untuk belajar, jangan lupa untuk latihan. Nah, untuk besok menunjang ujian besok agar dapat nilai bagus semuanya. Jadi saya ringkas pertemuan hari ini, kita mempelajari sebuah sistem yaitu starter dan listrikan yang berfungsi untuk sebagai gerak mula untuk menentukan kendaraan. Oke, semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat. Semoga kalian juga bisa latihan dan tentunya kita bisa bertemu di minggu depan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Pak Bos. Ini selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih.